Indonesia itu mulai dijajah sejak kehilangan kesaktian dan kesadarannya. Ini adalah fakta mengejutkan yang harus kalian telan setelah membaca keseluruhan buku Jejak Peradaban Hindu Jawa, Tantra, dan Darmo Gandul berikut ini. Setelah membaca sejarah masa lalu Nusantara dan membaca literatur spiritual leluhur-leluhur kita zaman dulu yang banyak tertulis dalam buku Tantra dan Darmo Gandul tersebut, saya mulai memahami kita langganan dijajah bangsa asing itu setelah kita sebagai masyarakat Nusantara kehilangan kesadaran dan kesaktian spiritualnya. Dulu, Raja-Raja Jawa yang menaklukkan seluruh Nusantara beragama Hindu-Buddha dan sangat spiritual. Bahkan lazim bagi mereka untuk mempraktekkan spiritualitas Tantra untuk mendapatkan kesaktian. Bahkan ritual-ritual Tantra Bhairawa sebagai aliran spiritual kiri pun lazim dipraktekkan oleh raja-raja di keraton untuk meningkatkan level kesadaran dan level kesaktian mereka. Manusia yang sudah mencapai pencerahan setelah mendalami ajaran spiritual tertentu, mereka akan memiliki kesadaran yang sangat tinggi dan sangat luas. Mereka telah melampaui agama dan mereka cenderung memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi. Intuisi mereka sangat peka dan mereka bisa mengetahui sesuatu sebelum kejadian. Kesaktian seperti ini dulu lazim dimiliki oleh para raja. Ilmu Tantra menyebut kesaktian ini sebagai kekuatan dari dewa. Itulah kenapa kalau kalian baca buku Jejak Peradaban Kerajaan Hindu Jawa, kalian akan sering menemukan raja-raja dan ratu di zaman dulu selalu diarcakan atau dibuatkan patung penghormatan dalam perwujudan dewa dan dewi utama, baik Trimurti ataupun Tridevi. Contohnya, dulu Raja Airlangga, pemimpin kerajaan Kediri, diarcakan sebagai perwujudan Dewa Wisnu. Kemudian Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, diarcakan sebagai perwujudan Dewa Siwa dan Dewa Wisnu. Sedangkan Ibu Gayatri, istrinya, diarcakan dalam wujud Dewi Parwati. Ini bukan berarti mereka narsis, tapi karena memang raja dan ratu zaman dulu punya kesadaran spiritual yang sangat tinggi, termasuk orang-orang yang tercerahkan dan memiliki kesaktian layaknya para dewa dan dewi. Selama Jawa dan Nusantara dipimpin oleh raja dan ratu yang sadar dan sakti seperti ini, Pulau Jawa bebas dari penjajahan bangsa asing. Bahkan Kekaisaran Mongolia pun tidak mampu menaklukkan Nusantara di saat ia sudah berhasil menaklukkan hampir seluruh Asia dan sebagian Eropa. Tapi begitu kesadaran spiritual kita hilang, sejak itu Nusantara menjadi langganan dijajah bangsa-bangsa asing, bahkan hingga era modern. Nah, lucunya penjajahan ini juga menggunakan doktrin agama yang menjaga kesadaran kita tetap berada di level yang lebih rendah terus, sehingga kita lupa akan jati diri kita sebagai bangsa yang kuat dan sakti, lalu gampang dikendalikan. Inilah yang sebenarnya disindir dalam Darmo Gandul. Asli, kalau kalian mau mengembalikan kejayaan Nusantara lagi seperti dulu, buruan deh baca 3 buku ini. Cekot di bawah ya.